Shalom. Saya bersyukur mendengarkan kesaksian yang menceritakan bagaimana Tuhan itu baik dan kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya, yang terus mengubah kehidupan saudara dan saya sampai detik ini. Saudara, langsung saja saudara membuka kebenaran firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Saudara, mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 9. Mari saudara terang baca sama-sama firman Tuhan dengan iman. Yosua pasal 1 ayat 9. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Ya, saudara, firman Tuhan datang hari ini kepada saudara dan saya. DPP dapatkan perintah Tuhan pada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Haleluya. Banyak kanan Kanaan ya yang saudara sementara impikan ya, sementara jalani ya, Kanaan keuangan, Kanaan dalam penderitaan mungkin berbuat sakit penyakit, Kanaan dalam hubungan suami istri, anak orang tua ya, seperti yang disaksikan semuanya. Orang sementara perebutan tanah Kanaan. Makanya satu hal yang Tuhan mau katakan kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, sekali lagi ini kan bicara orang kasih kuat orang hati. Haleluya ya. Kasih kuat orang hati. Karena lawan dari kekuatan itu adalah apa saudara? Ini kan dia bilang janganlah kecut dan tawar hati. Haleluya ya. Kekuatan kuat dan tawar itu sangat bilang rival ya, bertentangan saudara ya. Orang kalau kuat berarti tawar hati. Nah, saat ini Tuhan mau datang kepada saudara dan saya untuk mari kasih kuat ibu hati menjalani kehidupan ini. Selalu yang saya sebagai belasinan cuma katakan jaga hati saudara ya. Menjalani kehidupan ini jaga hati, karena hati itu sumber ya kehidupan saudara dan saya. Sebab dia katakan Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi ya. Seperti di dalam kitab Matius pasal ini, orang semua selalu kalau firman ini setiap hari Natal, dia bilang Matius 1 ayat 21, dia bilang ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Dan dia bilang apa itu ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita ya. Allah Immanuel menyertai kita. Sadarkan di jiwa saudara dan saya bahwa Allah Immanuel, Yesus Kristus itu tetap menyertai saudara dan saya ya. Tetap ada, dia ada, dia tidak selalu bilang oh musim-musim dia ada ya. Setiap musim Tuhan Yesus Allah Immanuel itu ada dalam kehidupan saudara dan saya ya. Untuk itu dia katakan janganlah engkau dan saya kecut dan tawar hati. Karena Amsal 24 kalau tidak salah itu Amsal 24 ayat berapa toh? Di situ firman Tuhan bilang Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah saudara ya, ketika orang selalu saya katakan kasih kuat itu hati, jangan tawar hati saudara ya. Ya, karena ketika orang tawar hati dalam menghadapi kesesakan, dalam menghadapi pergumulan, maka kecillah kekuatan. Haleluya. Ya. Nah, untuk itu saudara, Tuhan mau saudara dan saya kasih kuat itu hati saudara, ya, jangan pernah tawar hati. Ya, menjalani kehidupan ini seringkali saudara selalu saya katakan, takut khawatir itu boleh ada. Manusiawi, orang yang takut khawatir. Tapi kalau takut dan khawatir berlebihan itu dosa. Ya. Pikiran aja, contoh balik ke Amsal 24 tadi di ayat 9 kalau tidak salah, memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Memikirkan hal-hal yang bodoh saja orang itu dosa. Pikiran yang bodoh, pikiran yang sia-sia itu dosa, itu mendatangkan dosa. Ya, mari tanamkan dan jiwa saudara. Kalau semua pikiran itu sia-sia, semua pikir aduh bagaimana tapi hidup, itu saudara adalah pikiran-pikiran yang bodoh. Itu dosa. Haleluya. Nah itu yang akan membuat saudara terang hati akan tawar. Haleluya ya. Tawar hati. Nah kalau orang pernah saudara ya, saudara baca bagaimana 12 pengintai ya toh? 12
dua pengintai Torah tahu tuh Yosua dan Kaleb. Ya, perkataan mereka penuh dengan keberanian, roh keperkasaan. Orang bikin iman percaya bahwa orang rebut itu Kanaan, ya. Tapi di 10 pengintai saudara apa? Ya, perkataan mereka melemahkan. Nah, seringkali orang-orang percaya jangan dilemahkan oleh perkataan-perkataan di luar sana, saudara, ya. Karena tadi kesaksian-kesaksian, ya. Bagaimana saudara membuat orang tawar hati? Langsung ada ingat tuh perkataan-perkataan yang haleluya, yang melemahkan. Mungkin kalau dulu seperti Ibu Alun berkesaksian, ya, itu orang-orang percaya disiksa, ya, bahkan digergaji, bahkan tuh Yohanes kasih di belanga, digoreng, haleluya, menderita, martir, haleluya, ya. Bagaimana Stefanus dirajam sampai mati dengan lemparan batu karena kebenaran, saudara. Kalau orang zaman sekarang sudah nak model begitu, haleluya. Sekarang tuh bapak model begitu, tuh lewat apa? Perkataan. Tuh orang jadi yang sakit, pedis, saudara, haleluya. Diejek, dihina, diolok, haleluya. Tapi Roma 8 ayat 37 atau 35 dikatakan apa, saudara? Roma 8 ayat 35 firman Tuhan berkata apa, saudara? Haleluya, dia bilang begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bayang maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya, ya. Dan tidak akan terpengaruh dengan kata-kata terapi suami yang menyakitkan. Jangan jauh-jauh tetangga. Ada kadang gope suami berkata-kata kasar. Itu tuh saudara, relakah orang hati mau dibentuk oleh Tuhan. Mungkin anak mau digergaji, mungkin anak mau digoreng, mungkin tidak akan dirajam dengan batu. Tapi itu kata-kata itu, saudara, mampukah orang menerima? Haleluya. Ya, kadang saudara saya pernah mengalami itu sampai menangis. Kalau Tuhan bilang, nggak sampai menangis air matanya, kita mau tampung Joyce di Kirba. Karena air mata sayang diri. Saudara, kalau air mata menangis seperti kisah Bu Febi, orang menangis dengan topeng berhubungan, itu berarti menangis sayang diri. Orang kalau masih cengeng dengan pergumulan, itu masih bayi rohani. Ya? Itu masih bayi rohani. Kau nak tahan dengan proses itu. Saya lewati itu. Oh, haleluya. Tuhan, sakit tuh, menangis. Kau Tuhan bilang, Joyce, ngana air mata tanah mau tampung di Kirban. Itu air mata cengeng, sayang diri. Makanya kan Filipi 2 ayat 5. Hendaklah engkau apa? Menjadi apa, coba buka. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau orang ada perasaan Kristus, ketika orang mendapatkan olokan, orang mendapatkan hinaan, makian, orang harus pakai perasaan Kristus. Apa perasaan Kristus? Dia ada belas kasihan, dia murah hati. Orang yang memaki dia, oh Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan menangis, jangan cengeng, karena air mata itu tidak akan ditampung dalam firman Tuhan. Itu air mata sayang diri. Kalau orang masih sayang diri, kata-kata ikut Tuhan, komanya bagi ini Tuhan, baik ikut Tuhan. Tuhan, ya. Itu baik-baik, itu baik rohani, itu masih baik. Kalau dia Tuhan mau, Tuhan mau oh Tuhan lebih balut, si Tuhan balut, ya, Tuhan kasih kuat. Tapi kalau 15 tahun, 10 tahun udah iring Tuhan, kok masih menangis sayang diri, Tuhan apa dia itu kalau menangis begitu, kita menangis, sayang diri, ya, dong mata. Kenapa? Ingat, coba buka Yesaya 61 ayat 7 kalau tidak salah. Ini Tuhan akan terima ini janji Tuhan, saudara. Yesaya 61 ayat 7 kalau tidak salah. Dia bilang apa di sana? Luar biasa. Kalau nanti di rumah aja saudara baca itu Yesaya 61 satu perikop, baca ya. Dia bilang ayat 7. Dia bilang gini, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah
yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Saudara kalau mengalami ini, saudara diludahi, di backing malo, oh berarti itu Kristus besar. Ini saudara, Tuhan akan apa kita yang sudah pernah mengalami, ya, sudah pernah mengalami ini, Tuhan akan ganti 2 kali lipat. Pegang ini jadi, karena Tuhan juga katakan kan di Mazmur 90 itu bahwa Tuhan akan buat seimbang. Haleluya ya. Dia katakan Mazmur kalau tidak salah 90 ayat 15, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Tuhan akan bikin seimbang. Tuhan akan menangis terus dalam penderitaan mengiring Tuhan. No, Tuhan akan bikin seimbang. Haleluya. Ada saatnya kan Tuhan promosikan, bermuliakan loh. Waduh. Nah, ada saatnya Tuhan kasih berkat orang uang banyak. Loh, tapi hati-hati dengan itu. Harus berjaga-jaga. Jangan terlena. Jangan terlena. Oh, kita sudah diberkati banyak uang. Waduh, suka-suka. Oh, hati-hati. Itu seperti Ibu Allen tadi. Ya, jangan beri kesempatan dan keuntungan pada setan iblis. Ketika orang merasa diberkati, oh Tuhan, tetap jaga tuh hati. Ya, tetap jaga tuh hati. Ketika sudah diberkati, jaga tuh hati. Jaga tuh hati tetap sama, stabil, ya, stabil iman. Jangan haleluya, aneh-aneh itu roh. Iya toh. Jadi itu saudara. Karena juga dia katakan dalam Lukas 12 ayat 47. Kalau kita Lukas 12 ayat 47. Saudara dan saya kan sudah mau dibawa kepada kedewasaan. Jadi ini saudara, Lukas 12 ayat 47 sampai 8. 1, 2, 3. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara, banyak diberi akan banyak dituntut. Haleluya. Jadi mari saudara, ya, kalau saudara mengalami banyak sekali proses dalam kehidupan. Tadi Roma 8 suka saya ya, siapakah yang memisahkan saya dari kasih Kristus? Mau penindasan, ketelanjangan, kelaparan yang adoi, orang bikin malu, mau penindasan, kita nyana akan terpengaruh. Amin. Tapi iman nak mau goyah. Haleluya. Sama tetap ada doinya, ada doi, tetap sukacita karena akurat ya. Selalu katakan orang kalau di dalam manusia batinnya ya, dia tidak ada konflik internal di dalam hatinya, saudara, bersih, akurat, dia tidak akan terpengaruh ya. Jadi pola kehidupannya tidak akan seperti ini, jatuh bangun. Rohnya tidak akan, kerohaniannya tidak akan jatuh bangun ya. Jatuh bangun, kalau menang ya. Ada kan orang kerohanian begitu, ya toh, ada berkat, oh haleluya, ya ada berkat, haleluya, ya toh. Jangan, orang yang sudah dewasa dia akan konsisten. Orang dewasa konsisten, ya. Jangan kalah menang, sebentar kalah, sebentar menang kalah, jatuh bangun, yo lemah kuat lemah, sebentar dia kuat, sebentar bahkan lemah. Oh iya. Jangan. Orang kalau dewasa rohani enggak, dia akan stabil. Ya. Dia tidak akan mengalami kekalahan, dia tidak akan mengalami kelemahan. Dia tidak akan jatuh. Ya. Terus, ya, tuh Amsal berapa itu? Amsal 18. Jalan orang benar ya. Terus naik. Yang ada pegang orang percaya bilang, topik kehidupan kok sama roda berputar. Tidak.
Orang Kristen, orang percaya jangan pakai itu. Orang dunia kayak bilang, orang kan, manusia kan hidup orang sama dia roda berputar. Ada sekali di bawah, ada di bawah. Nyata. Orang percaya, nyata. Sama dia bola dunia kata bawah, no. Orang percaya coba buka Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembar tengah hari. Makanya tadi, ya, kekristenan yang sejati itu tidak jatuh bangun, lemah kuat, kalah menang. Jangan. Itu seperti ibu ya, malu patokin diri sendiri. Orang sudah bersaksi, orang so menang dari semua, sabar tak so menang, kecewa tak so menang, gengsi tak so menang. Ulang lagi jatuh di hal yang sama. Jangan. Ya, orang percaya harus konsisten. Orang yang sudah dewasa dia tetap dia konsisten. Sekali lagi dalam nama Yesus yang ada bilang jatuh bangun, lemah, kuat, kalah, menang, tidak ada. Haleluya. Jemaat Alpha Omega saya mau strong, kuat rohnya. Haleluya. Rohnya harus dewasa, saudara ya. Saatnya saudara makan makanan keras, jangan bayi-bayi lagi, saudara. Haleluya. Kapan saudara dan saya? Sekarang ini, haleluya ya. Saya lihat itu pemilihan Amerika. Memang sementara penggenapan ini firman ya. Sementara dikenapi firman ya. Kalau bilang tuh bidan itu sudah memang so penggenapan. Haleluya. Tak perlu lagi sama teman keluar di medsos pun. Jangan. Kalau memang Tuhan lihat. Jadi ini saudara. Mari saudara, Tuhan mau saudara dan saya ya, jangan tawar hati ya. Sekarang ini jangan ada lagi. Kalau kehidupan orang akurat, kehidupan orang tidak akan tawar hati. Haleluya. Ya, tapi orang maju saudara. Orang tetap berjalan di jalannya Tuhan. Sebab orang percaya dia Allah yang tetap menyertai saya. Dia terus pegang tangan saya. Ya toh, karena saya percaya dia Allah yang menebus saya. Ya toh, coba buka Yesaya 43. Yesaya 43 saudara. Oh, luar biasa janji Tuhan. Mari orang baca sama-sama ini saudara ya. Yesaya 43. Ya. Oh, coba ini dulu. Yesaya 42 ayat 3 dan 4. Yesaya 42 ayat 3 dan 4. Sudah dapat? Mari. 1, 2, 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumur yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tapi dengan setia akan menyatakan hukum. Wah, ini sudah ayat 3 ini. Bulu yang patah terkulai. Bagaimana tuh bulu yang patah terkulai? Kurang bulu, pernah lihat tuh bulu? Kurang sedikit kata mertuan bilang apa? Tidak akan diputuskannya. Kok ini sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Berarti sudah memang ending memang enggak percaya nih firman. Nah, lanjut Yesaya 43 ini. Nah, ini sudah dia berkatakan, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Wah, ini karena apa? Tuhan sudah menebus orang. Ya, karena apa lagi? Coba buka 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Nah, ini dia katakan, ayo 1 Korintus 6 ayat 19. Banyak baca firman saudara ya. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, ini saudara, alasannya saudara Tuhan terus menyertai orang karena apa? Dia katakan saudara dan saya bukan milik kamu sendiri lagi, tapi saudara dan saya adalah milik Tuhan. Kehidupan saudara dan saya sudah jadi milik Tuhan karena saudara dan saya sudah dibayar lunas. Dia bilang apa?
Saudara dan saya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhnya, tubuh saudara dan saya. Maka dia bilang Roma 12 ayat 1, coba. Ke Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, dia katakan apa di sana? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara harus mempersembahkan saudara hidup saudara yang kudus yang berkenan Allah karena ibadahmu yang sejati. Ini tubuh ini, karena tubuh saudara dan saya sudah dibeli dan sudah dibayar lunas. Bayarnya dengan apa? 1 Petrus 1 ayat 18. Menebus hidup saudara yang sia-sia dengan apa? Coba 1 Petrus 1 ayat 18. Tuhan tebus hidup saudara yang sia-sia dulu. Wih, tubuh saudara yang saudara pakai untuk hal yang sia-sia, kong Tuhan bayar, Tuhan tebus dengan ini ayat 18. 1 Petrus atau 2 Petrus? 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 18. Iya, itu. Kita buka 2 Petrus 1, 2. Ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara sudah ditebus, ya. Cara hidup saudara yang sia-sia itu, tubuh saudara Tuhan dah beli. Haleluya. Dengan darah yang mahal, saudara. Bukan emas dan perak, tapi dengan darah Kristus Tuhan dah beli. Sehingga tubuh saudara saya harus memuliakan, yaitu ibadah yang sejati ini saudara. Saudara sementara memuliakan Tuhan lewat tubuh saudara dan saya yang sudah ditebus dengan darah Kristus, yang bukan lagi tubuh saudara milik saudara, tapi milik Tuhan. Sehingga jangan takut, jangan pernah tawar hati. Ya toh, dia bilang tubuh saudara milik Tuhan. Kehidupan saudara adalah milik Tuhan, bukan milik saudara. Makanya itu Galatia 2 ayat 20. Dia katakan apa? Namun aku hidup, ya toh? Iya. Galatia 2 ayat 20 dia katakan saudara, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang hidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara, jangan pernah tawar hati saudara. Haleluya. Karena Allah Immanuel menyertai orang, sebab roh Kristus itu ada di dalam orang, dan kehidupan orang ini adalah milik Kristus. So jadi milik Kristus. Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan orang benar. Asalkan selalu Tuhan hidup itu akurat, ya. Hidup ini harus bersih. Ini hati manusia batinnya Tuhan. Makanya Tuhan harus bangun manusia roh hari-hari terakhir dengan apa? Dan selalu ada di kaki Tuhan, ada di rumah Tuhan, dengar firman Tuhan. Haleluya. Untuk membangun manusia roh Tuhan. Karena kita aja, maaf ya saudara, pengalaman saudara, kalau saudara sudah setengah hari sudah tidak baca firman Tuhan, haleluya saudara. Tuhan, langsung saudara, ini roh ini langsung membuat bergelora, harus berkobar-kobar. Haleluya. Ya, mari saudara. Karena bisa saja saudara ketika orang putus hubungan dengan Tuhan, mungkin hati ini semua pikiran mulai sia-sia, mulai datang di tawar hati saudara. Khawatir mesti datang, ketakutan. Makanya dia bilang kan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 kalau tidak salah. Ya, Tuhan tidak memberi roh ketakutan, tapi roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya. Untuk itu mari saudara, Tuhan mau saudara dan saya jangan pernah tawar hati. Sebab Allah Immanuel menyertai saudara dan saya. Ya, tetap saudara dalam firman hari Senin itu dia bilang Matius berapa itu 24 ayat 13. Dia katakan apa saudara? Orang yang bertahan kesudahan, dia bilang apa? Matius 24 ayat 13. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya. Mari jangan pernah tawar hati. Haleluya. Kanaan sodekat. Haleluya. Ada kanaan-kanaan di keuangan saudara mulai dekat. Kanaan lewat hubungan Anda berdoa sembuh sakit, sembuh dekat tuh kanaan.
Mungkin ada Kanaan seperti Ibu Mei tidak bergumul suami, sedekah tuh Kanaan, rebut itu Kanaan, rebut, haleluya, ya, rebut supaya ada kemenangan, ya. Makanya selalu saya katakan, ketika saudara dan saya memiliki kehidupan saudara, hati saudara akurat, manusia batinnya ini akurat, saudara akan kepada ke level kedewasaan penuh, maka ada mandat kerajaan sorga yang Tuhan akan berikan. Mandat kerajaan sorga Tuhan akan berikan, yaitu apa? Di Mazmur 110 ayat 1 dan 2. Mandat, saudara. Anak-anak yang sudah dewasa, sudah huyus, itu ada mandat. Mazmur 110 ayatnya yang pertama dan kedua. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Kalau saudara sudah pada Efesus 4 ayat 13 itu sudah pada kedewasaan penuh, saudara, ya, saudara sudah dewasa penuh menjadi anak-anak Allah, itu roh Kristus, roh anak Allah itu yang ada pada saudara dan saya sudah menjadi dewasa penuh, maka saudara dan saya akan diberikan mandat, ya, saudara akan diberikan mandat Raja Surga yang ada, yaitu membuat musuh-musuh saudara menjadi tumpuan kaki saudara dan saya. Dan tongkat kekuatan, bicara tongkat ini bicara otoritas. Kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuh, ya. Karena Tuhan sudah di sorga, Tuhan sudah duduk di sebelah kanan. Dia bilang gini, Tuhan duduklah di sebelah kanan, ya toh, Tuhan sudah ada di sorga. Itu di berapa kok? Mazmur 11 ayat 4 kalau tidak salah. Tuhan kata sudah di sorga. Nah, siapa yang Tuhan mau tunjuk untuk mau kasih kalah itu untuk musuh-musuh, ya? Nah ini Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan taktanya di sorga, ya. Nah, Tuhan taktanya di sorga. Tuhan ada di sorga. Nah, saudara, kita selalu ingatkan bahwa ketika Tuhan mati bangkit, ketika dia bangkit, dia turun ke jurang maut yang paling dalam dan dia kalahkan itu kepala setan, kepala iblis itu. DP kepala dia remukkan, dihancurkan. Ketika dia keluar dari jurang maut, dia mendapatkan kemenangan. Dan orang pengikut-pengikut Kristus juga, tadi orang baca Roma 8 ayat 35, orang jadi pemenang. Haleluya. Karena Kristus, ya toh, dia pemenang, saudara dan saya juga pemenang. Nah, tugas saudara dan saya untuk mengalahkan tuh si ekor naga. Kristus Yesus sudah ada di sorga. Torang ini adalah tubuh Kristus, petugas untuk mengalahkan tuh kurang ekor. Nah, itu yang selalu saya katakan, di dalam kehidupan orang ada di tengah dunia ini ada domain-domain seperti Ibu Alan bilang, ada marketplace, ya, di pemerintahan, di kesehatan, di mana orang ditugaskan Tuhan di marketplace itu untuk mengalahkan musuh-musuh orang. Orang diberikan mandat. Orang yang sudah dewasa seperti contoh, ya, Ibu Ebi yang sudah dewasa penuh kerohaniannya, pergi di marketplace, di pendidikan, guru sebagai guru. Nah, di situ kan banyak musuh-musuh, toh, ya toh, yang belum bertobat, artinya jiwa-jiwa yang belum bertobat yang dikuasai oleh musuh-musuh, dikuasai oleh dengan ikatan dosa mereka. Siapa yang Tuhan mau pakai? Dari orang, saudara dan saya. Ibu Alan di KPU, ya, di sana ada domain, ada musuh yang mengikat ini jiwa-jiwa. Siapa yang mau kasih hancurkan? Ibu Via, dia toh di dunia mungkin usaha siang datang mamang-mamang bar itu. Itu orang terikat dengan dosa. Siapa yang mau kalahkan? Siapa yang mau hancurkan itu musuh-musuh? Saudara dan saya. Karena kepala gereja adalah Kristus, saudara adalah tubuhnya. Dan dia bilang apa di Roma 16 ayat 20? Coba. Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ya, ini. Jadi jangan, tidak ada alasan untuk orang tawar hati, ya. Tidak ada alasan untuk orang tawar hati, karena Allah Immanuel menyertai saudara dan saya, ya. Ketika roh saudara dewasa, rohani saudara dewasa, saudara diberikan kuasa, ya, untuk menghancurkan iblis di telapak kaki orang-orang percaya. Haleluya, ya. Iya, menghancurkan, iya. Di bawah kaki siapa? Orang kan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu bicara ada kaki. Nah, ketika orang berperang
Saya juga sementara saudara terus berperang, hadapkan peperangan. Katakan tapi Yerusalem belum bertobat. Peperangan. Roh apa yang mengikat orang? Roh apa? Roh apa? Roh kesombongan so masih ada, roh pamba dusta so masih ada. Ya lah. Kenapa? Orang Tuhan katakan kita masih belum begini, belum akurat tapi kehidupan. Ada mungkin dosa yang masih mengikat pribadi saudara dan saya. Saudara mulai koreksi, ya, seperti tadi di 1 Korintus saya juga luar biasa. Saya ketika Ibu Alen bagikan itu ke Tuhan, yo Kang, orang dah anggap orang dah berdiri. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia tunggu dia hati-hati supaya jangan jatuh. Iya. 1 Korintus 10 ayat 11. Saya aduh Tuhan, apa masih ini? Seperti Ibu Celi bilang, setiap tidur mulai introspeksi. Tuhan apa kan tak ada dosa ini Tuhan. Oh Tuhan ampun, Tuhan ampun. Kita masih ada ya yang selalu saya katakan mesti lepaskan hak itu toh. Mungkin masih sombong kita Tuhan, kita masih sombong Tuhan, ampun kita Tuhan masih banyak dosa Tuhan, kita masih sombong kita Tuhan, kita mau serahkan tapi sombong, kita masih ada kebenaran di sini, kita mau kasih tapi kebenaran di sini, kita masih tersinggung, masih kecewa toh, kita mau kasih Tuhan, itu dosa itu Pak Tuhan ambil Tuhan, dalam nama Yesus bersihkan, haleluya ya. Supaya saudara puji Tuhan, saudara akan mengalami kemenangan ya. Saudara akan mengalami freedom, haleluya, kebebasan, haleluya. Di dalam kehidupan ada kebebasan, ada kemenangan saudara ya. Tidak lagi tawar hati, karena kalau tawar hati saudara, wow haleluya, so kecil kekuatan saudara ya. Jadi mari saudara bela kebenaran firman Tuhan ini saudara. Memberi kekuatan bagi saudara dan saya untuk tolong maju terus membangun manusia roh, tolong semakin bertumbuh, haleluya di hari-hari terakhir ini saudara. Karena kedepannya Tuhan mau tolong roh kuat, karena tidak tahu apa yang terjadi nanti 5 bulan ke depan atau tahun depan ini apa yang mau terjadi, tapi Tuhan mau tolong roh ini kuat ya, bangun manusia roh ini saudara ya, yang tidak kelihatan yang tolong bangun. Jangan tolong berusaha mau bikin yang bagus yang kelihatan. No, mari lebih saudara dan saya yang manusia batinnya ini yang bikin cantik. Amin. Percantik di manusia batinnya ini. Kalau manusia batinnya ini cantik, orang kuat untuk menghadapi tahun depan 2021 yang tidak tahu apalagi yang mau terjadi keadaan dunia ini, tapi orang Pero sudah kuat. Amin. Orang sudah bisa fight. Haleluya. Karena sudah dibekali dengan firman-firman yang haleluya saudara ya, yang membuat orang strong, membuat orang kuat, yang membuat orang menjadi benar-benar kekristenan yang sejati, yang tidak jatuh bangun lagi, yang tidak lemah lagi, yang tidak mau kalah lagi, ya toh? Ya, jadi sekali lagi saya tidak mau lagi jemaat Megasan Treman, haleluya, yang memiliki roh yang suam, ya toh? Oh ini sekarang ini bersemangat, besok soloyo, haleluya. Ya hari ini menang, besok kalah, jangan saudara ya. Terus naik lagi saudara, haleluya. Ya terus semakin menjulang orang Pero, semakin berkobar-kobar orang Pero untuk mengasihi Tuhan, haleluya. Bila firman Tuhan ini terus akan memberi kekuatan dan Tuhan. Kita akan tutup doa malam kita pada saat ini.